Hadis riwayat Imam Bukhari bahwa ada seorang rahib, ya, ulama Yahudi mengatakan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah meletakkan langit di atas satu jari, seluruh bumi di atas satu jari, dan seterusnya. Nabi ngapain? Mendengar ini Nabi yang ngapain? Tersenyum. Membenarkan. Inilah adilnya Nabi, jujurnya Nabi. Walaupun Yahudi ucapannya benar, ya dibenarkan. Nah, nggak lama turun ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mensifati Allah dengan sifat yang sebenarnya. Langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Membenarkan ucapan rahib Yahudi itu. Yahudi memang berilmu mereka. Beda dengan Nasara. Nasara ini penuh dengan kejahilan, kebodohan, ibadah tanpa ilmu. Yahudi berilmu tanpa ibadah, tanpa amal. Betulkah keyakinan seseorang bahwa ketika jenazah sudah bertahun-tahun tapi masih utuh dan wangi, pertanda husnul khotimah? Butuh dalil. Kalau memang ada dalil seperti itu, ya tentu sami'na wa ata'na. Kalau nggak ada, nanti dulu dugaan-dugaan. Betul-betul pegangan kita adalah dalil. Jasadnya Fir'aun utuh apa tidak? Ya kan? Berarti kan bukan dalil. Gitu. Bahkan ada kan, kalau nggak salah Ja'ad bin Dirham, ada riwayat ya, entah benar atau salah. Ketika Ja'ad bin Dirham itu dipenggal kepalanya oleh penguasa Wasid, Khalid bin Abdullah, itu muter kepalanya dan membaca ayat. Membaca ayat apa, baca la ilaha illallah atau apa. Ada suara seperti itulah. Orang bodoh, orang awam akan mengatakan berarti dia berada dalam kebenaran. Adapun orang yang berilmu akan mengatakan setan, suara iblis. Karena iblis, setan diberi wewenang, diberi apa istilahnya, fasilitas oleh Allah untuk menggoda dan menipu manusia. Yang tidak tertipu siapa? Yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ja'ad bin Dirham udah jelas sesatnya, bahkan kufurnya, mengatakan Allah tidak bersemayam di arsy, Allah tidak besar, tidak kecil, tidak sedang, Allah tidak pernah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah tidak begini. Udah jelas kufurnya. Dan ketika tidak mau bertaubat, dipenggal kepalanya oleh Khalid bin Abdullah di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, maka tidak perlu ada hal-hal yang harus dipegangi di luar Al-Quran dan Sunnah. Misalnya tadi pas dipenggal mengucur darah wangi misalnya, kita katakan setan. Apa akidah Syekh Muhammad Al-Maliki yang wafat 1425 Hijriah sehingga bertentangan dengan pemerintah Saudi? Asy'ariyah. Beliau Asy'ariyah dan banyak melakukan berbagai macam bid'ah. Kiai-kiai yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke Mekah itu ke tempat beliau, bukan ke tempat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, ke tempat beliau, dan tidak diberi tempat di Masjidil Haram. Bagaimana kultum sebelum sholat tarawih? Bukan waktunya ya. Ini waktu untuk beribadah, waktu untuk sholat, bukan waktu untuk ceramah. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Padahal kalau dengan kaidah mumpung orang pada kumpul ceramah, kalau yang ceramah Nabi atau Abu Bakar atau Umar, luar biasa ilmu semua yang keluar kan? Tapi tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini waktunya untuk ibadah, bukan waktunya untuk ceramah. Bagaimana dengan kunut witir? Kunut witir sunnah. Yang bid'ah kan kunut subuh. Maka jika imam kunut witir,
Angkat tangan, ya kita ikuti. Kapanpun ya, di Ramadan, di luar Ramadan, cuman ahyanan. Nabi kunut witir itu ahyanan, kadang dilakukan, kadang tidak. Itu makmum angkat tangan nggak kalau seumpamanya imam? Iya, iya. Imam kan insya Allah ngangkat tangan ya. Ya. Apapun yang dilakukan oleh imam, kalau benar, makmum harus mengikuti. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Kita masih kayak itu masih ragu gitu loh. Iya, kunut witir ini sunnah, bukan bid'ah. Maka kita lakukan. Ya. Yang bid'ah sekali lagi kunut subuh. Ya, kita siap-siap berbuka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum